Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Lestari selaku dosen pengampu pengantar ekonomika. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Rahmadani Putri dengan ujung NIM 030. Saya Aniza Zalzabila dengan ujung NIM 040. Saya Dini Nur Azahra dengan ujung NIM 145. Saya Hotma Daniel Jendri Silitonga dengan ujung NIM 160. Saya Nathanael Aditya Nugraha dengan ujung NIM 120. Saya Dosma Ermawati Tampu Bolon dengan ujung NIM 165. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, pendahuluan 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah 3. Tujuan dan sasaran. Latar belakang. Definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dibandingkan periode sebelumnya. Indikator nasional, produk domestik bruto, indikator regional atau produk kota atau sama dengan produk domestik regional bruto. Kota Bandung dalam konteks ekonomi, salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Barat. Dikenal sebagai kota metropolitan dengan dinamika ekonomi beragam. Struktur ekonomi didominasi oleh sektor non-primer seperti perdagangan, jasa, pariwisata, industri, pengolahan, dan ekonomi kreatif. Menjadi pusat pendidikan tinggi, mendorong inovasi dan pertumbuhan startup. Meskipun bukan kontribusi ekonomi terbesar di Jawa Barat, dengan Kabupaten Bekasi memegang peran tersebut, Kota Bandung tetap memiliki peran strategis sebagai pusat administrasi provinsi dan pusat pendidikan tinggi. Konektivitas yang baik dengan daerah lain di Jawa Barat menjadikan kota ini penting dalam pembahasan peningkatan PDRB provinsi secara keseluruhan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat memiliki tren dan proyektil perkembangan ekonomi yang sama? Yang kedua, bagaimana perkembangan ekonomi itu terjadi pada seiring bertambahnya waktu? Yang ketiga, bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dari tahun 2019 sampai dengan 2024? Yang keempat, bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2024? Yang kelima, bagaimana perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2024? 6. Bagaimana perbandingan antara laju pertumbuhan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia? 7. Bagaimana cara pemerintah agar Kota Bandung laju pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik? Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Yang pertama, menganalisis kesamaan tren dan proyeksi perkembangan ekonomi antara Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. 2. Menjelaskan pola perkembangan ekonomi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengkaji pertumbuhan ekonomi Kota Bandung selama periode 2018 sampai dengan 2024. 4. Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat selama periode 2018 sampai dengan 2024. 5. Menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2024. 6. Membandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia dalam periode yang sama. 7. Mengidentifikasi langkah-langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandung agar tetap
positif, dan berkelanjutan. Baik, yang selanjutnya ada PDB atau Produk Domestik Bruto, merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Jadi, PDB adalah jumlah total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun fungsi PDB, yang pertama yaitu mengukur pertumbuhan ekonomi, yang kedua menjadi dasar kebijakan pemerintah, yang ketiga perbandingan antar negara, dan yang terakhir adalah menilai standar hidup. PDRB adalah singkatan dari Produk Domestik Regional Bruto, yaitu indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah, seperti provinsi atau kabupaten atau kota. Dalam periode waktu tertentu, biasanya setahun atau triwulan, PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, membandingkan kemajuan antar daerah, serta menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi lokal. PDRB dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku yang mencerminkan nilai produksi berdasarkan harga saat itu, dan PDRB atas dasar harga konstan yang disesuaikan terhadap inflasi sehingga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara real. Dalam arti PDRB produk domestik regional bruto itu seperti ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu daerah, seperti kota atau provinsi, dalam periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Dengan kata lain, PDRB itu seperti total uang hasil produksi dari semua kegiatan ekonomi di satu daerah. Misalnya di Kota Bandung, selama setahun, angka ini dipakai untuk tahu seberapa besar pertumbuhan ekonomi daerah itu, membandingkan antar wilayah, dan membantu pemerintah membuat rencana pembangunan. PDRB juga bisa dilihat berdasarkan harga saat ini atau harga berlaku, harga tetap yang disesuaikan inflasi atau harga konstan, supaya bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur PDRB di Kota Bandung itu sendiri. Nah, PDRB yang digunakan itu menggunakan harga konstan yang sudah Hotma sampaikan. Jadi harga konstan yang ada di tahun 2010. Nah, dilihat dari struktur ini kita bisa melihat bahwa ada 3 sektor unggulan dari Bandung yang menyediakan nilai ekonomi yang paling besar, yaitu ada informasi dan komunikasi, ada industri dan pengolahan 19%, dan ada perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor hingga 25%. Lalu kita lanjut ke sektor utama. Nah, sektor utama di sini tadi ada yang 3 tadi. Untuk sektor utama yang pertama ada industri pengolahan manufaktur. Untuk industri pengolahan manufaktur ini pertumbuhannya sangat kecil. Di tahun 2020 sendiri tidak sampai 1%, bahkan setengah persen itu tidak sampai. Mungkin bisa disebabkan oleh COVID-19 yang menurunkan kemampuan belanja seseorang. Dan juga pertumbuhan tertinggi ada di tahun 2021 yaitu hampir 3%, namun tidak sampai 3%, menunjukkan bahwa pertumbuhan di dalam sektor industri pengolahan ini masih sangat kecil, khususnya di Bandung. Lalu ada sektor utama kedua yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan retail trade. Nah, untuk dalam sektor ini sendiri itu di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sampai 10%. Nah, penurunan ini tuh terjadi karena daya beli masyarakat yang kurang di tahun 2020 karena terjadi COVID. Nah, COVID-19 ini sendiri efeknya sampai ke 2021 di sini masih 2% dan akhirnya pulih di 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di sektor ini secara konstan. Lalu ada lagi yang namanya sektor informasi dan komunikasi. Di waktu COVID ini bertumbuh hingga lebih dari 30%. Nah, penyebab utamanya karena orang-orang tidak bisa berkendara lagi dan melalui komunikasi daring atau ya jarak jauh, orang-orang jadi demand untuk sektor ini tuh sangat tinggi. Nah, karena demand-nya tinggi, akhirnya
orang-orang bakal berpindah dari bertatap muka ke digital. Nah, digitalisasi semasa COVID ini membuat pertumbuhan ekonomi di sektor informasi dan komunikasi ini sangat besar. Di tahun 2020 sendiri hampir lebih dari 32%-an. Dan setelahnya cukup tinggi walaupun semakin lama semakin menurun. Oke, kita bisa lihat perbandingan Bandung di 2019 dan 2024. Di sini kita bisa lihat kalau informasi dan komunikasi di tahun 2019 itu masih kecil, masih 19%. Namun di tahun 2024 sampai ke 21%. Ini sangat signifikan karena dari 14 ke 21% ini kayak mengubah struktur ekonomi Bandung saat ini. Untuk perdagangan sendiri menurun presentasinya, dan untuk industri pengolahan sendiri tetap. Dan lalu ada Bandung versus Jabar. Nah, untuk struktur ekonomi Bandung sama Jabar ini sangat berbeda. Kita bisa lihat komposisinya kalau 42% di Jawa Barat itu berfokus pada industri pengolahan, sementara di Jabar itu lebih terdiversifikasi menjadi 3 bagian, yaitu perdagangan, informasi komunikasi, dan industri pengolahan. Jadi ada perbedaan struktur karena Jawa Barat mungkin berfokus pada daerah-daerah seperti Bekasi, Karawang, Cikarang, atau Bogor. Mereka berfokus pada industri pengolahan dan output industri mereka sangat besar, sedangkan Bandung lebih berfokus terhadap service and trade dan jasa seperti informasi dan komunikasi, dan programming mungkin sangat laku karena terdapat institusi pendidikan ternama di Bandung seperti ITB. Lalu untuk Bandung ini untuk perbandingan ekonomi Bandung Jawa Barat versus nasional. Nah, kita bisa lihat untuk Bandung selalu sama dengan biru-biru di belakang oranye ini, selalu hampir sama dengan Jawa Barat karena Bandung konektivitas ke Jawa Barat itu sangat besar. Jadi seperti yang sudah dikatakan di pendahuluan bahwa Bandung memiliki koneksi yang besar ke seluruh Jawa Barat. Jadi pertumbuhan ekonomi Bandung akan hampir selalu sama seperti pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat karena kekonektivitasan itu sendiri. Nah, lalu untuk di nasional sendiri mungkin agak berbeda karena nasional lebih luas lagi, dan Indonesia adalah negara yang luas dan lebih dari 30 provinsi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan di Bandung itu sendiri. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Tujuan laporan ini adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Kota Bandung dimulai dari tahun 2018 sampai 2024, baik dibandingkan dengan Jawa Barat maupun nasional. Laporan ini juga mencari tahu tentang tren, tantangan, dan peluang yang ada. Hasilnya diharapkan bisa menunjukkan seberapa besar peran Bandung dalam ekonomi Provinsi Jawa Barat dan memberi saran kebijakan agar pertumbuhan bisa berkelanjutan dan memperkuat posisi Kota Bandung di tingkat regional dan nasional. Oke, baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Lestari yang sudah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk melakukan presentasi. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.